Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas pemrograman B yang beranggotakan saya sendiri, Dani Pramana Putra, dengan nomor BP 2010952012. Saya Ferry Zirfandi dengan nomor BP 2010952051. Saya Muhammad Al-Zukri dengan BP 2010957004. Dan saya Muhammad Azikra dengan BP 2010-9525. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu inheritance dan polimorfisme objek pada OOP beserta contoh program dan contoh soalnya. Next. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Zikra. Terima kasih kepada Dani. Yaitu inheritance. Pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep yang paling penting dalam pemrograman berorientasi objek. Pewarisan memungkinkan untuk mendefinisikan aturan kelas dalam kelas yang lain. Next. C. Tipe inheritance. Terdiri dari 3, yaitu public inheritance, private inheritance, dan protected inheritance. Next. Next, 1. Jalankan kelas di C++. Dapat dilihat pada contoh program. Dalam program ini terdapat 2 buah kelas, yaitu kelas komputer dan kelas laptop. Cara menurunkan kelas komputer ke kelas laptop yaitu dengan cara menambah titik 2 yang terdapat pada baris ke-6 kelas laptop titik 2, lalu diikuti dengan public dan komputer sebagai kelas yang diturunkan. Setelah perintah tersebut, kelas laptop akan menjadi anak dari kelas komputer. Next. 2. Cara mengakses data induk kelas. Pada program sebelumnya, komputer dan laptop belum memiliki data apapun, dan pada program ini diisi dengan beberapa data member dan function member. Kelas komputer memiliki data member berupa prosesor dan 1 data function berupa cek komputer. Sedangkan kelas laptop memiliki data member berupa merek dan function member berupa adalah turunan, dan kita bisa mengakses isi semua kelas komputer dari objek kelas laptop. Next. Next. Tiga, hak akses protected dalam inheritance. Pada program di PPT, kelas komputer memiliki 4 buah data member, yaitu dapat dilihat dari baris 5 sampai 8, diantaranya prosesor, merek, memori, dan GPU. Kemudian kelas komputer ini akan diturunkan kepada kelas laptop, di mana kelas laptop sudah terdapat 1 member function, lihat spek, yang akan mengakses keempat data member dari kelas komputer. Hal ini bisa dilakukan karena prototik tetap bisa diakses dari kelas turunan. Next. Oh, baik. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengisi data member menggunakan konstruktor yang akan saya jelaskan sendiri. So, seperti dalam contoh kode program, data dari member prosesor, merek, memori, dan CPU, pendefinisiannya tetap dilakukan di kelas komputer. Hanya saja pada program ini, proses pengisian keempat data dilakukan oleh konstruktor laptop yang terdapat pada baris ke-15, itu laptop, string param processor, string param merek, string param memori, dan string param CPU. Next. Baik, yang D yaitu multilevel inheritance. Multilevel inheritance
adalah penurunan kelas berjenjang dari satu kelas ke kelas yang lain. Misalnya kita memiliki kelas dan akhirnya ke kelas B. Kemudian kelas B ini juga diturunkan ke kelas C. Sehingga sudah terjadi sebuah multi-level inheritance. Next. Berikut adalah contoh program inheritance dengan kelas komputer, laptop, dan netbook. Dapat dilihat pada contoh program ada kelas komputer. Kelas komputer itu diturunkan menjadi kelas laptop dan kelas laptop diturunkan menjadi kelas netbook. Yang ketiganya saling berhubungan. Next. Cara membuat multi-level inheritance adalah sama seperti penurunan kelas biasanya. Hanya saja setiap kelas saling terhubung satu sama lain. Seperti kelas komputer yang terhubung dengan kelas laptop dan terhubung juga dengan kelas netbook. Next. Next. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nazar Sukri. Baik, contoh soal yang pertama, buatlah sebuah program dengan menerapkan inheritance dengan induk kelas binatang dan child kelas harimau menggunakan hak akses protected. Pertama, kita buat dulu kelas binatang menggunakan hak akses protected. Lalu kita bikin karakter yang dimiliki suatu binatang yang terdiri dari nama, habitat, dan ciri khusus. Selanjutnya, kita buat turunan kelas binatang ini menjadi kelas harimau. Lalu kita beri perintah fungsi lihat spek yang akan mengakses data-data dari kelas binatang. Next. Lalu buat perintah sesuai dengan yang tertera di PPT dan dijalankan. Maka hasil program yang didapatkan dapat dilihat seperti di bawah ini. Baiklah, selanjutnya itu polimorfisme. Polimorfisme diambil dari bahasa Yunani. Yang poli artinya banyak dan morf artinya bentuk. Jadi polimorfisme dalam OOP dapat diartikan yaitu suatu program yang memiliki operasi sama tetapi perilaku yang berbeda. Polimorfisme dibagi menjadi dua macam. Pertama itu polimorfisme compel yang terjadi adalah overloading. Kedua, pada polimorfisme saat runtime terjadi overriding. Mari kita simak program berikut. Dapat dilihat dari program, yaitu terdapat fungsi main. Fungsi main ini menuju objek berkelas kendaraan. Pada perintah K sama dengan dan T berarti menuju truk. Sedangkan K sama dengan dan S berarti menuju sedan. Tetapi saat program ini dijalankan, dia mengalami error pada outputnya. Yang hasil program tersebut itu ini adalah kendaraan, ini adalah kendaraan. Sedangkan output yang kita inginkan yaitu ini adalah truk dan ini adalah sedan. Untuk mengatasi output yang error ini, maka kita tambahkan virtual pada fungsi infonya. Apa juga dengan virtual murni itu sama dengan 0. Namun apabila kita menambahkan virtual, maka kita tidak boleh menuliskan objek, tetapi berupa pointer pada outputnya itu kendaraan pointer K. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.